Tuhan di tempat ini? Angkat tangan saudara. Saya percaya semuanya mengasihi Tuhan di tempat ini. Amin. Yes. Dan saudara percaya bahwa Tuhan tahu saudara mengasihi dia? Saudara percaya bahwa Tuhan tahu bahwa saya mengasihi Tuhan. But you know guys, ini yang ingin saya bagikan ke jemaat Tuhan, bahwa cinta, kasih memerlukan ekspresi. Amin. Tuhan tahu kita mengasihi dia. Tuhan tahu kita mencintai dia. Seperti saudara, anak saudara mencintai orang tuanya, seperti teman yang mengasihi temannya, seperti suami mengasihi istrinya, seperti istri mengasihi suaminya. They know, saudara tahu bahwa dia mengasihi saudara, but which one that make you more happier? Yang mana yang bikin saudara lebih senang, lebih happy? Apakah saat dia diam without expression, saya mengasihi dia, tapi tidak melakukan apa-apa, atau pada saat pasangan atau anak saudara atau teman saudara datang dan memeluk saudara dan mengatakan I love you friend, I love you mommy, I love you, which one yang bikin saudara lebih happy? Ada ekspresi saudara. Saya percaya bahwa Tuhan kita pun demikian. Dia tahu kita mengasihi dia, tapi dia akan lebih happy pada saat kita datang kepada dia dengan ekspresi. Amen. Mazmur 149 ayat 1-4 katakan, haleluya, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, nyanyian baru, pujilah dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan kebanan dan kecaman, sebab Tuhan berfirman kepada umatnya, ia memahkamai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Kita akan mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan pagi hari ini dengan
Cukup artinya kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Tidak akan pernah kekurangan. It's enough. Enough for me. Enough for you. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Oh, your grace is enough. Your grace is enough for me. Again, you say your grace. Tuhan, anugerah-Mu melimpah-limpah. It's not just enough, bukan hanya sekedar cukup menurut takaran manusia, namun berlimpah-limpah dalam hidup kami, dan itu selalu baru setiap hari. Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan kekurangan sesuatu pun yang baik setiap hari dalam hidup kami. Apapun yang kami butuhkan, Engkau menyediakan. Terima kasih, itulah anugerah-Mu dalam hidup kami setiap hari Tuhan. It's so great, it's so great, it's so great. Sungguh ajaib, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus. Kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran
setiap hari, yes, day by day. Kasih-Nya pulihkan. Haleluya. Renew every day. Sampai nanti Ku dipanggil pulang. ku dipanggil pulang. One more time, say, setiap nafasku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus. Janji-Nya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku. Sampai nanti Ku dipanggil pulang. harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan bernyanyi karena Dia Yesus dalam harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan bernyanyi karena Dia Yesus dalamku. Saat usai nanti bukan bernyanyi karena Dia Yesus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Oh, yes. Oh, karena Kau hidup dalamku. Oh, anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Kau berikan kelepasan dengan darah-Mu yang kudus. Kau lepaskan segala kemuliaan-Mu di surga dan turun ke bumi untuk tunjukkan kasih-Mu bagi kami, Yesus. Oh, kami bersyukur, Tuhan. Yes. Siapakah yang layak, yang darahnya kudus dan suci untuk membasuh setiap dosa dan pelanggaran di dunia ini? Tidak ada satupun, baik di surga maupun di bumi, seluruh ciptaan, tidak ada yang layak. Hanya satu-satunya yang layak, Anak Domba Allah, Tunas Daud, Lion of Judah. His name is Jesus Christ. We thank you, Jesus. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Kami mau melihat pengorbanan Engkau kembali, dan betapa layaknya Engkau, Tuhan. Hanya darah-Mu yang layak tercurah membasuh setiap dosa kami. That's why we call upon your name. That's why we say that you are worthy, Jesus. That's why we sing that you are worthy. Kau layak, Tuhan. Kau worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Thank you for the price you've paid. Yes. Bearing all my sin and shame. Oh, in love you came and gave amazing grace. Yes. Thank you for this love, Lord. Oh, thank you. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me. Wash Yes. me your cleansing flow. Now all I know, You are forgiven. your forgiveness and Kami diampuni oleh Engkau, Tuhan. worthy is the Lamb sitting on the throne. We crown you. We crown you now with many crowns. You reign victorious. You reign victorious. And you give the victory to all of us. Those of Jesus. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, you're the Son of God. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you. Thank you for the cross, Lord. We thank you, Lord. Thank you for the price you paid, You buried all my sin. bearing all my sin and shame. In love you gave Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Thank you Oh, thank you, Jesus. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierce your hand. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing Wash my sin. You set me free. Your forgiveness and praise. Worthy
datang ke dalam dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa kami, Tuhan. Kami boleh mendapatkan anugerah terbesar, mendapatkan anugerah terindah lewat pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Seperti firman Engkau di Wahyu 5 ayat 11 dan 12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau layak untuk menerima segala hormat, menerima segala penghormatan, segala puji-pujian dari umat Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah datang menebus semua dosa-dosa kami. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya terkutuk, tapi oleh karena pengorbanan Engkau, oleh karena darah Engkau yang tercurah, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, membebaskan kami dari hukuman maut, dan kami bahkan boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan, bahkan menjadi ahli waris Engkau Tuhan. Oh, sungguh sukacita yang besar, sungguh suatu anugerah yang besar yang Kau berikan bagi kami. Kami yang seharusnya tidak layak menerima semua itu Tuhan, tapi karena kasih Engkau yang begitu besar, kasih Engkau yang mau berkorban, sehingga kami boleh dilayakkan menerima semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua apa yang sudah Kau lakukan di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Kami sungguh-sungguh menghormati anugerah yang besar yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Saat ini kita akan berdoa juga untuk anak-anak. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka adalah generasi penerus dari gereja ini Tuhan. Mereka adalah generasi penerus bahkan bagi kota dan bangsa ini Tuhan. Karena itu kami memberkati mereka sejak mereka masih muda, sejak mereka masih kecil Tuhan. Karena mereka berharga, mereka penting, mereka mulia dalam pandangan Engkau. Karena itu kami memberkati mereka Tuhan. Biar roh Allah ada pada mereka, roh Allah mengurapi mereka. Kami berkati mereka dengan roh yang haus dan lapar akan Engkau, roh yang rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan sejak mereka masih muda Tuhan. Dan kami berdoa biar firman Engkau, biar Roh Kudus Engkau, anugerah Engkau yang membentuk mereka, membuat mereka bertumbuh, makin mengenal Engkau, semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kami berkati mereka Tuhan untuk proses pembelajaran mereka sebentar. Tuhan, biar ada hadirat, ada urapan Engkau Tuhan. Kau memberikan roh yang attentiveness Tuhan, ada ketenangan Tuhan dalam proses pembelajaran mereka, dan damai sejahtera sukacita memenuhi proses pembelajaran mereka Tuhan. Terima kasih, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, hikmat dan pengertian dan pengurapan Engkau turun atas mereka, sehingga apa yang mereka bagikan Tuhan sungguh-sungguh membawa transformasi ilahi bagi setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati proses pembelajaran mereka dan mengutus mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan belajar anak-anak. Selamat pagi,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa? Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Selamat datang di ibadah minggu Jemaat Free Nation Manado. Saya Niko Manampiring sebagai volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Atas nama Gembala dan tim kepemimpinan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam keluarga rohani ini. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sama-sama sebagai satu keluarga Allah. Dan kalau tadi kita sudah memberikan penghormatan, kita menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat pemberian persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan perpuluhan saudara secara tunai melalui amplop-amplop yang telah tersedia. Ada mungkin yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangan, nanti akan dilayani oleh petugas. Dan saudara juga bisa memberikan persembahan saudara, perpuluhan saudara lewat, saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening gereja. Dan sebelum memberi firman Tuhan untuk persembahan, di Ibrani 13, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang begitu baik, yang sudah mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas setiap pemberian, atas setiap pengorbanan Engkau, kasih setia Engkau yang berlimpah atas hidup kami. Saat ini kami mau memberi persembahan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami memberi dengan tulus, dengan sukacita, dan biar Engkau berkenan atas setiap persembahan perpuluhan yang kami berikan. Berkati, kuduskan semua persembahan ini, biar boleh memperlebar kerajaan Allah dan membawa keharuman bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberi, kita akan mendengarkan dan menyaksikan informasi serta pengumuman sepanjang minggu yang berjalan ini. Kayaknya ada gangguan teknis ini. Suaranya belum muncul.
Indonesia, di mana kita percaya, kita beriman bahwa pada tahun 2030, berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Pada tahun 2030 kita beriman bahwa kita akan merintis gereja di seluruh provinsi di Indonesia. Is it exciting news, right? Ini sebuah berita, sebuah visi yang seharusnya membakar semangat kita. Dan ini adalah sebuah langkah besar untuk bagi kita, sebuah langkah besar yang membutuhkan keterlibatan kita, yang membutuhkan partisipasi aktif dari kita sebagai keluarga, sebagai kegerakan Gereja Every Nation di Indonesia. Dan untuk mendukung visi besar itu, visi 2030 bahwa seluruh provinsi di Indonesia akan dirintis Gereja Every Nation, kita akan memulai gerakan M10. Mission 10, bukan M150 ya, M10. M10. Kita akan memulai gerakan M10 atau Mission 2000. Dan apa itu gerakan M10? Gerakan M10 ini adalah inisiatif kita untuk menjadikan minggu pertama, this is the first week, minggu pertama setiap bulan sebagai minggu misi. Setiap minggu pertama setiap bulan akan kita jadikan sebagai minggu misi. Dan setiap minggu pertama kita akan menyaksikan misi yang terjadi di tiap gereja Every Nation di Indonesia. Cuma kayaknya videonya belum siap. Jadi gerakan M10 ini adalah dorongan bagi kita semua, siapapun kita, untuk ikut terlibat dalam misi Tuhan bagi Indonesia. Dan cara yang paling konkret, kita punya tiga cara konkret. Kita bisa pergi langsung misi, kita bisa berdoa, dan kita bisa memberi. Salah satu cara konkret dari 3 hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memberi. Dan setiap minggu pertama kita dapat memberikan persembahan khusus ini. Persembahan khusus misi yang dinamakan Mission 10. Minimal sebesar 10.000. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, bahwa untuk berpartisipasi dalam Mission 10 ini, saudara bisa memberikan persembahan melalui scan QR. Melalui scan QR, dan QR-nya sudah tertera di layar. Saudara tinggal memindai, men-scan barcode yang ada, QR itu, bisa menggunakan mobile banking, Bapak Ibu Saudara. Ataupun cara yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar. Mana rekeningnya? Sana, BCA di sana. Jadi mari kita sambut dengan sukacita panggilan Tuhan ini dengan cara bekerja sama, kita bersama-sama mendukung dalam gerakan yang sedang Tuhan lakukan di gereja kita. Dan setiap rupiah yang kita berikan dalam Mission 10 ini adalah sebuah investasi bagi pemberitaan Injil di Indonesia. Mari kita bersama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan menjadi bagian dalam pelebaran kerajaan Tuhan di Indonesia. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Amen. Sudah ya untuk barcode sama atau Bapak Ibu Saudara mau memberikan secara langsung, Bapak Ibu hanya punya cash, bisa memberikan melalui kolekte yang dijalankan oleh para asyar. Nanti persembahan itu yang terkumpul pada hari ini akan ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas pemberian saudara. Terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu Saudara melalui Mission 10 ini. Bapak Ibu Saudara, dan thank you. Berapa dari kita yang notice kita punya suasana yang a little bit different, new today. So ada pohon terang, kita baru sadar, baru lihat tadi, so ada pohon terang. So ada pohon terang, it's a reminder bahwa next month kita akan merayakan Natal. Kapan tanggalnya? Masih rahasia ya, belum ada ya, panitia? Bulan depan kita akan merayakan Natal. Bulan ini, bulan November, kita akan kita akan memulai seri khotbah yang baru. Bulan lalu kita punya seri khotbah dan
bulan ini kita punya seri khotbah yang baru yang seri khotbah kita pada bulan ini yaitu Grace Works. Grace Works. Kasih karunia yang bekerja. Grace Works. Bapak Ibu Saudara, grace, kasih karunia. Kasih karunia. Jika Bapak Ibu Saudara punya Alkitab dalam bahasa Yunani, grace ini berasal dari kata Yunani, dari kata charis. Charis. Ada yang punya anak nama Charis? Ada yang punya adik nama Haris? Haris. Charis. Dari kata bahasa Yunani charis yang berarti kemurahan Allah yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak pantas untuk sebenarnya diberikan. Tidak pantas, tidak layak untuk diterima. Dan melihat dari seri khotbah ini, Grace Works, grace, kasih karunia di dalam Alkitab sebenarnya sangat bertentangan dengan kata works. Dengan works ini berarti perbuatan baik, pekerjaan. Dua kata yang sangat bertolak belakang di dalam Alkitab, tapi kita menjadikan itu dalam satu seri khotbah. Grace, works. Grace and works is totally different. Sebenarnya itu dua kata yang sangat bertolak belakang di dalam Alkitab. Mari kita lihat bersama apa yang berbeda dari grace, dari kasih karunia, and works, dari perbuatan baik. Di Roma 4 ayat 4 dan sampai ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Kata Rasul Paulus, kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tidak diperhitungkan sebagai kasih karunia. Kalau orang bekerja, terus dia mendapatkan upah, maka upahnya itu tidak dihitung sebagai kasih karunia, bukan sebagai hadiah, karena dia bekerja. Tetapi sebagai apa? Haknya dia. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini bagiannya ayat yang kelima ini bukan pembenaran buat orang yang sudah dewasa untuk tidak bekerja ya. Kalau saudara sudah dewasa, saudara harus bekerja. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan selanjutnya di Roma 11 ayat 6. Tetapi this is the different. Inilah perbedaan antara grace and works. Inilah perbedaan antara kasih karunia dan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Roma 11 ayat 16. Tetapi jika hal itu, keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Kasih karunia bukan perbuatan, bukan karena perbuatan. Jadi suatu hal yang berbeda antara grace, kasih karunia, dan works, dan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia bukan lagi kasih karunia jika kasih karunia itu adalah perbuatan. Can you get it? Nah, saudara, ini harus kita mengerti bersama-sama bahwa sesuatu yang diperoleh, sesuatu yang kita peroleh, tidak bisa kita peroleh dengan dua hal sekaligus, dengan dua cara yang bersamaan. Tidak bisa kita memperoleh sesuatu itu karena kasih karunia. Kita tidak dapat bisa mengatakan bahwa kita memperoleh ini karena kasih karunia dan kita memperoleh hal yang sama karena perbuatan baik kita. Karena itu sesuatu hal yang berbeda. Misalnya begini, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memperoleh ini handphone karena saya melakukan sesuatu, kemudian saya mendapatkan ini. Namun di saat yang sama saya bisa mengatakan, saya akan mengatakan bahwa handphone ini saya mendapatkan dengan cuma-cuma karena Pak Opol memberikan kepada saya. Tidak bisa. Karena apa? Saya punya uang, saya beli handphone ini.
Dan tidak boleh saya mengatakan pada saat yang sama, tidak boleh saya mengatakan Pak Opol memberikan ini secara cuma-cuma, kan pakai uang saya. Ya. Something that we earn, sesuatu yang kita dapatkan, tidak bisa kita katakan kita mendapatkan itu karena kasih karunia dan juga karena perbuatan baik. We have to choose one. Okay? Get it ya? Jika kita tidak bisa menerima kenyataan ini, jika kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu yang kita dapatkan saat ini, let's say salvation, katakanlah itu keselamatan. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa keselamatan yang kita peroleh hari ini adalah karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan baik, maka kita akan bisa mengatakan bahwa keselamatan yang kita peroleh ini karena kasih karunia dan perbuatan baik. Tidak bisa. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sayangnya kita akan berusaha dengan perbuatan baik kita. Kita akan berusaha dengan upaya kita untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya sudah kita peroleh. Oke? Jika kita tidak mengerti akan grace from God, jika kita tidak dapat mengerti bahwa apa yang kita miliki ini sekarang itu tidak bisa terjadi karena dua hal yang berbeda tadi, antara grace and works, maka kita akan berjalan dalam suatu hidup yang penuh dengan kelelahan nantinya. Karena kita akan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya sudah kita peroleh. Is that tired life? Bukankah itu kehidupan yang sebenarnya capek? Kenapa? Sama seperti ini, saudara. Bagaimana ceritanya kalau seorang faithfully, dia berusaha melakukan apa saja untuk mendapatkan marga runtun nubuh? What can you do to inherit your family name? Apa yang bisa saudara lakukan, yang faithfully lakukan untuk bisa mendapatkan marga runtun nubuh? Apakah dia akan berusaha untuk menyenangkan Pak Opol supaya dia mendapatkan marga runtun nubuh? Oke? Tidak. Karena keselamatan, karena marga itu diberikan kepada dia ketika dia lahir. Ketika dia lahir dalam keluarga runtun nubuh. Atau contohnya gini. Jangan saya. Saya namanya. Contohnya begini. Oke. Taruhlah ya Pak Opol juga ya, kayak lebih itu. Pastor Leopold. Pastor Leopold kita tahu sangat mencintai Ibu Lenda, right? Sangat mencintai Ibu Lenda. Dan hari ini, suatu hari ini Pak Opol memberikan memberikan suatu barang yang sangat mahal pada Ibu Lenda, dan itu bukan hari spesialnya Ibu Lenda, cuma hari biasa saja, tapi tiba-tiba Pak Opol kasih ini sesuatu yang sangat mahal. Apa itu? Berlian. Dikasih dengan cuma-cuma, oke? It's a grace. Tetapi bagaimana jika setelah beberapa hari kemudian Pak Opol kasih bilnya kepada Ibu Lenda? Tolong bayar. It's not a grace. Itu bukan kasih karunia. Itu Ibu Lenda harus mengusahakan uang itu supaya bisa bayar. Kalau Pak Opol gesek dengan kartu kreditnya Ibu Lenda, terus akhirnya muncul tagihan Ibu Lenda. Muncul Pak Ibu Lenda pitang, siapa ini tagihan? Oke. That's the difference, oke? Semua kita bisa mengerti dalam hal ini, oke? That's the difference between grace and works, dan kita menyatukan itu dalam satu seri khutbah, grace, works. Oke? Ada yang bilang bahwa banyak jalan menuju Roma. Tetapi itu tidak berlaku dalam kekristenan, ya. Because there's only one way to the Father. Hanya ada satu jalan menuju kepada Bapa. We need to be saved in Jesus. Oke? Kita perlu terima keselamatan di dalam Yesus. Oke? Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan, teks kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam
Oke, Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Oke. Firman Tuhan saya sudah taruh di slide dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ketika kami membaca firman-Mu yang tertulis, kami memohon pada Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biar Engkau mencelikan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat melihat dan mengerti kebenaran firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Grace works. Kasih karunia yang bekerja. Tadi kita baca bersama, ketika seseorang bekerja, when someone works, ketika seseorang bekerja, maka orang tersebut layak untuk menerima upah. Layak untuk menerima penghargaan. Okay, when someone works, it means he or she deserve for reward. Okay, maka orang itu layak untuk menerima reward, menerima upah, menerima bayaran, menerima pujian. Okay, sama seperti ketika orang tua memberikan reward kepada anak-anaknya, ketika anak-anaknya melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tuanya. Contoh apa? Saya memberikan pujian kepada anak-anak saya karena apa? Mereka mulai bisa mencuci piring sendiri. Bahkan our dishes, okay? Bahkan piring kotor dari orang tuanya, mereka dengan senang hati mencuci piring. Okay? Saya berikan, dan kami semua memberikan, saya dan Oya memberikan pujian buat anak-anak kami. That's a reward for them. Okay? Even bukan uang, tapi as a praise, pujian. We say thank you, good job. You did a good job. It's a reward for them. Okay? Begitupun ketika anak-anak kita memberikan pujian buat kita. Okay? Kenapa? Because we do something for them. We help them. Ketika mereka membuat jurnal, ketika kami orang tua membantu mereka dalam membuat homework, after that they say thank you daddy, thank you mommy. Okay? That's a reward because something that we do. Okay? Karena sesuatu yang kita lakukan. Lalu sekarang pertanyaannya, when God works, ketika it's human works, right? It's man works. But when God works, ketika Allah bekerja, bukankah dia juga layak untuk menerima reward? When God works, what kind of reward that God deserve? Okay? Apa yang layak Allah terima ketika dia bekerja? He deserve of our praise, he deserve for the honor, and he deserve for the glory. Okay? Lalu sekarang pertanyaan, what is grace? Apa itu kasih karunia? Dan apa itu perbuatan baik? What is grace and what is works? Apa itu kasih karunia? Apa itu perbuatan baik? Mari kita lihat bersama-sama melalui teks firman yang kita baca hari ini. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, mari kita lihat kata yang digaris bawahi dari teks ini. What is grace? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu berarti bahwa itu bukan pekerjaan kita. Oke? Kasih karunia berarti apa? Grace berarti adalah cara Allah. Is God's way. Kasih karunia adalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia.
Okay? Grace is the God's way for human can be saved. Kasih karunia adalah cara Allah sehingga manusia dapat diselamatkan. Kasih karunia berarti apa? Pemberian. Dikatakan, kasih karunia adalah pemberian Allah. Dan kasih karunia bukan hasil pekerjaan kita. Tetapi kasih karunia adalah pekerjaan Allah. Lalu, apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik, dengar baik. Works, perbuatan baik bukanlah cara Allah agar manusia dapat diselamatkan. That's the difference ya. Grace adalah cara Allah agar manusia dapat diselamatkan. Perbuatan baik bukan cara Allah agar manusia dapat diselamatkan. Because works means berarti upaya manusia untuk memperoleh keselamatan. Oke? Nah, jadi grace, kasih karunia, itu berbicara tentang apa? Kasih karunia is about what God has worked. Kasih karunia adalah berbicara tentang apa yang telah Allah perbuat. Oke? Because grace is about what God has worked, karena kasih karunia adalah tentang apa yang telah Allah perbuat, maka Allah layak untuk menerima pujian. Allah layak untuk menerima penghormatan. Oke? Karena kasih karunia adalah tentang pekerjaan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah. Oke? Kasih karunia ini pekerjaan atau perbuatan baik. Tapi itu dilakukan oleh Allah, bukan manusia. Oke? Perbuatan baik atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh Allah. Oke? Sehingga Allah layak untuk menerima pujian tadi. Karena when someone works, he deserve for the reward. When God works, he deserve for the glory. Oke? Nah, mari kita lihat dari dua point of view, dari dua sudut pandang. From God's point of view, dari sudut pandang Allah, kita melihat grace, ketika kita melihat kasih karunia, kita melihat dari dua sudut pandang. Hope you can go with me, Kasih karunia dari sudut pandang Allah berarti bahwa keselamatan is a good work of God. Salvation from the point of view of God, dari sudut pandang Allah, keselamatan itu adalah perbuatan baiknya Allah. Itu adalah perbuatan baiknya Allah, keselamatan. Bukan kita. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan itu adalah perbuatan baik Allah? Kita akan lihat lebih jauh. Karena Allah itu kasih, maka dia melakukan suatu pekerjaan baik, suatu perbuatan baik yang bernama keselamatan. Karena dia baik, dia melakukan pekerjaan baik yang kita sebut keselamatan. We call salvation. From the point of view of man, dari sudut pandang manusia, salvation is a gift. From the point of view of God, salvation is a good work of Him. Itu adalah pekerjaan baiknya Allah, perbuatan baiknya Allah, salvation. Dari sudut pandang manusia, keselamatan itu adalah apa? Grace, anugerah. Can you get it? From the man's point of view, salvation is a gift, is a grace. Keselamatan adalah anugerah, adalah pemberian. Manusia itu sang penerimanya, yang menerima grace. Grace from the point of view of God, dari sudut pandang Allah, Allah sebagai pemberinya. This is the
illustration ya. Saya coba buat supaya mungkin sedikit menolong kita untuk melihat kasih karunia Allah itu. Oke? Allah, dia adalah sang pemberi keselamatan. Dan manusia yang menerima keselamatan. By what? By faith, dikatakan dalam firman Tuhan. By faith in the work of Jesus Christ. Bagaimana kita menerima keselamatan, bagaimana Allah memberi keselamatan sebagai hadiah dan kita menerima keselamatan sebagai pemberian melalui iman di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oke? Nah, mari saudara, melalui firman ini saya ingin mengajak kita untuk melihat pada 3 kebenaran akan kasih karunia Allah. Oke? Let me see about the 3 truths about God's grace. Means bagaimana kasih karunia Allah bekerja. How grace works in us. Oke? Nomor 1. How grace works in us. Bahwa kasih karunia Allah menuntun kita untuk mengenal karakter Allah. Oke? Apa yang kita bisa lihat, yang bisa kita belajar? Yang pertama, melalui teks ini kita akan melihat bagaimana kasih karunia Allah menuntun kita untuk mengenal karakter Allah. Grace of God leads us to know God's character. Saudara, kita bisa melihat seseorang, kita bisa melihat karakter seseorang dari tindakan yang orang itu lakukan. Oke? We can see someone characters by his or her actions. Kita bisa tahu, oh ya, saya tahu, at least I know his characters. At least I know her characters. At least saya tahu karakternya dia seperti apa melalui tindakan yang dia lakukan. Oke? We need to see and understand this. Bahwa kita perlu melihat hal ini. Oke? We can know someone's character by seeing what he's doing. Oke? Dengan melihat tindakannya dia. Contoh begini. Saudara harusnya bersyukur memiliki gembala pastor seperti Pastor Opol. Okay? Gembala kita, okay, our pastor, gembala kita memiliki hati seorang bapak. Okay? He has a heart of a father. He has a heart of a father. Remember that. Who loves his children, yang mengasihi anak-anaknya. Okay. Kita adalah anak-anak rohani dari Pastor Opol. He has a heart of a father and he loves his children, us. Okay. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia memiliki hati seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya? How can we know? We can see how he discipling us. Kita bisa melihat dengan cara bagaimana Pastor Leopold mendisiplinkan anak-anaknya. Oke? Karena firman Tuhan berkata apa? Mereka yang kukasihi akan kuhajar dan kudisiplinkan. Disiplin, pendisiplinan adalah cara tindakan Pastor Opol untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Demikian pun dengan Allah. Allah mendisiplinkan kita dengan cara Allah mengasihi kita dengan cara mendisiplinkan kita. Oke? Jadi God's characters, karakter Allah terlihat di dalam tindakan-tindakannya. God's characters display in his actions. Oke? Jadi kasih karunia Allah menuntun kita untuk mengenal karakter Allah. Di ayat 8 dikatakan begini, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi karena apa? Pemberian Allah. What does that mean? Apa artinya ketika kita melihat bahwa itu adalah pemberian Allah? Ketika kita melihat, ketika kita membaca ini, bahwa itu adalah pemberian Allah,
keselamatan kita adalah pemberian Allah, kita bisa melihat di mana karakter Allah. Bahwa Allah itu, kalau dia memberi, berarti dia Allah yang penuh kasih. Jika dia memberi, berarti dia Allah yang penuh sabar. Kenapa? Dikatakan sebelumnya kita adalah orang-orang mati sebenarnya. Tapi karena dia sabar, dia menunggu kita dan dia memberikan kasih karunia-Nya. Kita bisa melihat ketika Allah memberi, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia. Ketika Allah memberi, kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah yang adil, dia Allah yang berkuasa, dan dia adalah Allah yang benar. Amen? God show His characters through His action in every situation. Allah menunjukkan karakternya di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Bahkan saudara, dari sejak penciptaan, since the creation, sejak dari penciptaan, bahkan sampai manusia jatuh, dan sepanjang cerita peristiwa di dalam Alkitab, kita bisa melihat akan karakter Allah. Kita bisa melihat bahwa Allah itu kudus, bahwa kita bisa melihat bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu sabar, Allah itu maha kuasa, Allah itu penuh dengan pengetahuan, dia mengetahui segala sesuatunya. Bahwa dia itu setia dan dia itu benar. God's action, setiap tindakan-tindakan Allah, dengan baik, ini yang penting. Kita harus mengerti bahwa setiap tindakan Allah, setiap perbuatan Allah selalu dibungkus, di-wrap oleh karakternya dia. Oke? God's action are always sealed by His characters. Bahwa setiap perbuatan, tindakan Allah selalu dibungkus dengan karakternya Tuhan, karakternya Allah. Saudara, ketika kita mengingat peristiwa Abraham, ketika dia rela mempersembahkan anaknya Ishak untuk jadikan korban. Di Ibrani dikatakan, Abraham berpikir ketika dia berani dan rela mempersembahkan Ishak. Apa yang ada di pikirannya Abraham? Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan Ishak dari kematian. He knows God's character. Dia tahu karakternya Allah. Apa karakter Allah di situ? God is all powerful and God is faithful. Dalam setiap peristiwa kita bisa menemukan karakter Allah di dalamnya. And then the second one, yang kedua, how God works. Kasih karunia Allah menghidupkan iman yang mati. Saudara, yang kita tahu, yang pertama tadi bagaimana? Kasih karunia Allah. Yang pertama apa? Bahwa kasih karunia Allah menuntun kita untuk mengenal karakter Allah, right? Yang pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah ingin kita mengenal kasih karunia-Nya? Kenapa Allah ingin kita mengenal karakternya? Why does God need to show His characters through His action? Kita tahu, yang pertama, Allah menunjukkan tindakan-tindakannya, Allah menunjukkan karakternya supaya kita bisa mengenal karakternya dia. Melalui perbuatan, Allah menunjukkan perbuatan-perbuatannya supaya kita bisa mengenal karakternya. Pertanyaannya, mengapa Allah ingin supaya kita mengenal karakternya dia? Mengapa Allah ingin supaya kita mengenal bahwa dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang baik, dia Allah yang adil, dia Allah yang benar? Kenapa? Mari kita lihat di ayat 1 dan 2. Oke. Si bagian yang sama di Efesus 2, di ayat 1 dan 2, dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, iman kita, dikatakan, kita ini mati dulunya. Sebelum Allah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, sebelum Allah menyatakan karakternya, dikatakan kita adalah mati. Iman kita dulunya mati. Lalu kemudian Allah menunjukkan karakternya. Jadi saudara, iman yang mati, iman kita yang mati kemudian bangkit kembali.
ketika Allah menunjukkan karakternya. Grace of God brings dead faith to life. Kasih karunia Allah menghidupkan iman kita yang mati. Grace of God revive our faith. Kasih karunia Allah membangkitkan kembali iman kita. Dan iman berarti, faith means trusting on God's characters. Iman berarti apa? Kita mempercayai kepada karakternya Allah. Oke? Berarti bahwa apa? We fully trust in God's ability. Oleh kasih karunia Allah, by the grace of God, our faith become alive. Dan bukan hanya itu, bukan hanya iman kita yang dibangkitkan kembali, tetapi juga the broken relationship has now been restored. Hubungan yang rusak itu akhirnya kemudian dipulihkan. Dengan menunjukkan karakternya, Allah memberikan kepada kita suatu channel. Okay? Dengan He show His characters, by showing His characters, God gave a channel in the hand of the mediator. Allah memberikan suatu media kepada sang pengantara, pada sang perantara itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga our faith, katakan tadi apa? His characters revive our dead faith. Okay? Ketika Allah menunjukkan karakternya, Dia memberikan pada kita channel. Dan melalui channel itu, yaitu diberikan kepada Yesus Kristus, maka iman kita bangkit kembali. That is faith in the Jesus Christ, so we can have a restored relationship. The dead is now alive. Yang mati sekarang menjadi hidup di dalam iman pada Yesus Kristus. Okay? The dead faith. Apa artinya the dead faith? Apa artinya iman yang mati? The dead faith berarti kita mempercayai kepada kemampuan kita sendiri. The dead faith is trusting in man's good work. Okay? The dead faith now is risen through the faith in Jesus Christ. Iman yang mati sekarang menjadi bangkit ketika kita menaruh iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, if we have trust issue, jika kita memiliki masalah dengan keyakinan kita, ketika kita kurang percaya kepada otoritas kita, ketika kita mulai meragukan pemimpin kita, orang-orang yang kita kasih, selalu ingat saja akan kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah akan menyatakan karakternya Allah. Dan ketika kita tahu bahwa Allah itu setia, maka kita akan menaruh kepercayaan kita kembali. Maka iman kita, kepercayaan kita akan bangkit kembali. Yang ketiga, what can grace works in our life? Yang ketiga, kasih karunia Allah mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Grace of God compels us to do good works for God's glory. Kasih karunia Allah mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Kembali kepada yang kedua. What is the purpose God brings that faith to life? Pertanyaan selanjutnya, ketika kasih karunia membangkitkan iman kita yang mati, tujuannya apa? Tujuannya apa ketika Tuhan menyatakan kasih karunia, menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan karakternya sehingga iman kita bangkit? Untuk apa tujuan iman kita bangkit? Tujuan supaya kenapa iman kita bangkit adalah supaya kita bisa melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Karena saudara, iman yang mati, dead faith cannot do nothing. Faith dead cannot do anything. Iman yang mati tidak dapat melakukan apa-apa. Orang mati tidak dapat melakukan apa-apa. Iman yang mati hanya bisa melakukan hal-hal yang mati. Iman yang mati tidak dapat menghasilkan perbuatan yang baik. Orang yang mati akan tetap di kuburan.
dan tidak dapat melakukan apa-apa. Orang mati hanya bisa melakukan satu hal, menebar ketakutan. Itu yang film horor lakukan. Ketika kita menonton film horor, itulah yang dilakukan. Karena film horor bercerita apa? Orang mati saja. Tuh. Apa beritanya? Membuat orang ketakutan. So, a man with full of fear, orang yang penuh dengan ketakutan, tidak dapat melakukan perbuatan baik. Walaupun, bahkan saudara, dalam hal makan dan minum, firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan, mau kita makan kah, mau kita minum, di dalam segala hal, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi ayat 9 dan 10 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk apa iman kita bangkit? Untuk apa iman kita hidup kembali? Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah. Amin. Tujuan Allah membangkitkan iman kita yang mati adalah supaya kita dapat melakukan perbuatan baik untuk kemuliaannya. Bahwa tindakan kita akan mengikuti iman kita. Our action, we follow our faith. Bahwa tindakan kita akan mengikuti iman kita. Iman yang bangkit, iman yang hidup kembali akan menghasilkan perbuatan baik yang juga menghidupkan. Amin. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan buat kita, ada 2 pertanyaan. Bagaimana kasih karunia Allah itu cukup bagi keselamatan kita? Bukan untuk saudara jawab di tempat ini. Biar ini menjadi satu renungan. Pertanyaan untuk direnungkan. Pertama, bagaimana kasih karunia Allah cukup bagi keselamatan kita? Yaitu perbuatan baik kita tidak cukup bagi keselamatan kita. Itu artinya bahwa perbuatan baik kita tidak cukup bagi keselamatan kita. Yang kedua, untuk kita renungkan, bagaimana kasih karunia Allah mengubah pandangan kita dan mendorong kita dan menolong kita untuk menghadapi situasi dalam hidup kita. In every situation, how can grace of God help us to handle that situation? Oke. Lalu selanjutnya, pertanyaan buat kita sebenarnya. Dapatkah kita, bisakah kita sebagai manusia yang mati, dikatakan tadi di Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kita dulunya adalah manusia yang mati. Can we as a dead man, sebagai manusia yang mati, live a holy and spotless life? Dapatkah kita sebagai orang-orang yang mati bisa menghidupi kehidupan yang kudus dan yang tanpa celah? Pertanyaan yang mungkin kita bisa bawa pulang. Dapatkah kita sebagai orang mati tahu bagaimana caranya untuk sampai ke surga? Can we as a dead man know the way to reach heaven? Pertanyaan yang ketiga, can we as a dead man sebagai orang mati, mampukah kita, tahukah kita, bisakah kita membayar harga dari setiap dosa kita sebagai orang mati? Jawabannya, if we can, jika kita bisa, jika jawaban dari 3 pertanyaan itu kita jawab, yes we can. If we can live a holy life, if we can live a spotless life and have no sins, jika kita bisa menghidupi suatu kehidupan yang kudus dan yang tanpa celah, maka we don't need grace anymore. We don't need grace anymore. Jika kita bisa menghidupi kehidupan yang demikian, maka kita bisa menyingkirkan kasih karunia Allah. We don't need that. Because we can do it by ourselves. Right? If the second question, jika pertanyaan yang kedua, as a dead man, jika kita tahu, jika sebagai orang mati, kita tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada Bapa di surga. Jika kita tahu bagaimana caranya untuk bisa masuk surga.
if we can, maka we don't need grace anymore. Kita juga tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Karena kita sudah tahu bagaimana caranya untuk sampai kepada Bapa di surga. We can just go to heaven by our own works. Kita bisa sampai ke surga dengan perbuatan baik kita. Jika pertanyaan yang ketiga dan jawabannya masih sama, if we can, as a dead man, pay the penalty of our sins, jika sebagai orang mati, kita bisa membayar harga atas semua dosa-dosa kita. Jika jawabannya iya, maka kita akan membuang Yesus lagi. We don't need Jesus anymore, right? Kita bisa berkata, we can save ourselves. Kita bisa berkata, yes, I can save myself, I can save my family. Jika kita bisa membayar harga dari semua dosa kita, then we don't need Jesus anymore. Tetapi kenyataannya, what is the fact? What is the truth? Apa kebenarannya, saudara? Can we? Can we as a dead man? Roma 3 ayat 23. Jawaban dari ketiga pertanyaan itu adalah demikian. Dapatkah kita menghidupi kehidupan yang tanpa celah? Dapatkah kita hidup tanpa celah, tanpa kudus? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. No. The answer for the question number 1 is no. We cannot. Can we live a holy and spotless life? Roma 3 ayat 23 berkata, no, we cannot. Indeed, sesungguhnya, we need grace of God through faith in Jesus Christ. Sesungguhnya, kita membutuhkan kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan nomor 2. Can we as a dead man know the way to reach heaven? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. The answer for the question number 2, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 adalah still, we cannot. Jawabannya masih tetap sama. Kita tidak dapat. Kita tidak tahu bagaimana caranya sampai kepada Bapa. Kita tidak tahu bagaimana caranya untuk sampai kepada surga. Katakan, indeed, sesungguhnya kita membutuhkan Yesus karena Dia adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Pertanyaan nomor 3. Can we as a dead man pay the penalty of our sin? Dapatkah kita sebagai orang yang mati membayar harga atas semua dosa kita? Firman Tuhan berkata di Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Setiap kesalahan kita, setiap perbuatan baik kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Cuman yang lain, kain kotor itu kain pembalut. Seperti kain kotor, kita najis. Setiap perbuatan baik kita adalah kenajisan di hadapan Allah. Can we pay the penalty by our good works? 1 Yohanes 2 ayat 2. Who can pay the penalty of our sins? Dan Ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, indeed, Jesus is the only one. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membayar harga dari setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. When we read, ketika kami membaca, and we understand, ketika kami mengerti, and when we trust, ketika kami percaya kepada firman-Mu. Tuhan, hari ini kami bertobat dari setiap pengertian kami yang salah, dari setiap kesia-siaan yang kami berusaha lakukan untuk memperoleh perkenanan Engkau, untuk memperoleh keselamatan yang sudah Engkau berikan. Tuhan, hari ini kami berdoa biar Engkau terus mengajar kami untuk selalu melihat kepada Engkau, untuk
untuk sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Engkau, untuk sungguh-sungguh depend on you, Lord. Truly seek you and truly depend on you, untuk sungguh-sungguh mencari dan bergantung kepada Engkau, bergantung pada karya yang baik, karya yang ajaib yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh melihat dan bergantung pada perbuatan karya yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk perbuatan baik yang Engkau lakukan buat kami, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami melalui kasih karunia. Kami menerimanya Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak, for you did a good works. Karena Engkau yang telah melakukan perbuatan yang baik, Engkau yang telah melakukan karya yang besar, karya yang ajaib, then you deserve for the glory. Karena itulah Tuhan, Engkau yang layak untuk menerima kemuliaan, yang layak menerima pujian, layak menerima kehormatan dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur hari ini Tuhan, ketika kami mengambil perjamuan, when we have a communion, ketika kami mengambil perjamuan, Tuhan, kami berdoa biar ketika kami mengambil perjamuan pada hari ini, Kau berkata setiap kami melakukan hal ini, setiap kami melakukan perjamuan ini, setiap kali kami mengambil roti dan anggur ini, setiap kali kami mengambil makan dan minum dari cawan ini, kami sedang memberitakan akan kematian Tuhan sampai Kau datang kembali. Ketika kami melakukan perjamuan pada hari ini, kami mengingat akan kasih karunia-Mu Tuhan. We remember about your grace. Kami mengingat akan kasih karunia-Mu bagi kami. Bahwa kami, tubuh kami bukan yang dipecah-pecahkan Tuhan. Bukan tubuh kami yang dipecah-pecahkan. Bukan darah kami yang ditumpahkan. Ketika kami mengambil perjamuan pada hari ini, kami mengingat bahwa tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang ditumpahkan buat kami. Kami tidak memiliki satu pun alasan untuk bermegah akan hidup kami. Tapi kami akan memiliki 1000 macam satu alasan untuk bermegah karena Engkau yang telah melakukannya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil perjamuan pada siang hari ini. Melalui perjamuan kita ambil, kita lakukan pada siang hari ini, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Roti ini menunjukkan tindakan Allah yang Dia perbuat buat kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Tindakan Allah di mana tubuh Yesus Kristus dipecah-pecahkan buat kita. Jemaat Tuhan, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus.
kita juga bisa mengingat akan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Kita bisa mengingat akan karakternya Allah yang penuh kasih. Karakter Allah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari setiap janjinya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil perjamuan, mengambil anggur siang hari ini, ingatlah akan kasih setia Tuhan. Ingatlah akan karakternya Tuhan, karakter Allah, bahwa Dia penuh kasih. Dia mau berkorban buat kita. Dia mau menumpahkan darahnya buat kita, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jemaat Tuhan, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Bersyukur untuk darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you for your love. Thank you for your grace. Terima kasih untuk perjanjian baru yang telah Engkau berikan buat kami. Thank you. Terima kasih untuk hubungan yang dipulihkan antara kami dan Engkau. Biar hidup kami Tuhan sungguh-sungguh hidup yang menghormati Engkau, menghormati setiap pengorbanan, menghormati kasih karunia-Mu. Bahwa kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebas.
benar Tuhan. Kami aman sebab Engkau di dalam kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Lewat firman-Mu di saat ini mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami jaminan, sehingga jaminan itu Tuhan memberi kami rasa aman. Dan kami percaya Tuhan akan apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami, bahwa janji-Mu Tuhan ya dan amin kami terima Tuhan. Terjadilah menurut Engkau apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk melihat akan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, kami mendapatkan pengertian bagaimana untuk kami menghormati akan pemberian Engkau Tuhan. Pemberian yang begitu berharga di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sebab Engkau telah mati untuk itu Tuhan. Dan Engkau telah menjamin untuk kami Tuhan, untuk berada di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu di saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kami iman yang kuat. Sebab iman yang kuat membuat kami teguh di dalam keyakinan kami Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan daripada Engkau Tuhan, untuk kami hidup di dalam kasih karunia Engkau, dan kami menghormati akan kasih karunia Engkau Tuhan, sehingga membuat kami hidup ini berarti Tuhan. Sehingga dalam hidup kami yang berarti, kami akan membawa cerita-cerita Engkau Tuhan, sehingga orang yang belum mengenalkan Engkau Tuhan akan mendengarkan cerita Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, keberanian untuk menceritakan kebaikan Engkau Tuhan, sehingga dalam hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan kami percaya berkat Engkau menyertai kami. Yang sakit sembuhkan, yang kuat, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang hilang pengharapan